dimulai ya teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya bagaimana kabarnya di minggu hari ini? Alhamdulillah. Baik. Selamat datang untuk pertemuan ketiga sesi konseling kita hari ini, di mana sesi 3 ini kita akan melakukan proses hipnoterapi kembali dengan melakukan teknik part terapi, di mana nanti Teh Silvi akan melakukan negosiasi dalam berbagai part dalam diri Teh Silvi. Sebelumnya, bagaimana keadaan Teh Silvi setelah melakukan sesi konseling buat tahap kemarin sebelumnya? Alhamdulillah, sekarang mah udah jarang overthinking, udah lebih stabil lagi emosinya. Cuman paling kalau ada yang kejadian yang membuat ingat lagi gitu, ke-trigger lagi gitu. Oke, berarti kita masih merasakan cemas terhadap hal-hal yang mengingatkan kejadian di masa lalu tersebut. Mungkin terkait PR sendiri, apakah suka melakukan hipnoterapi ketika mau tidur, atau melakukan suggestion terapi ketika mau tidur atau belum tidur? Paling mau tidur aja sih kalau bangun tidur. Kira-kira kalau boleh tahu, kalimat positif apa nih yang suka Teh Silvi ucapkan ketika mau tidur tersebut? Lebih mensyukuri apa yang udah dijalani hari ini aja. Ini berarti bagus ya, ada peningkatan juga terhadap perasaan positif di dalam diri Teh Silvi. Mungkin hari ini langsung saja ke tahap proses terapi ya Teh, di mana nanti Teh Silvi akan saya ajak untuk berbicara terhadap part-part yang Teh Silvi rasakan selama mengalami permasalahan bersama sosok M tersebut. Jadi nanti Teh Silvi saya bawa untuk mendatangi sosok-sosok dalam diri Teh Silvi untuk berbicara satu sama lain. Apakah sudah siap? Oke, baik. Boleh sebelumnya tarik nafas. Apakah sudah nyaman posisi duduknya? Sudah. Oke, bagus. Baik, sekarang tarik nafas. Hembuskan perlahan dari mulut. Oke, bagus sekali. Tarik nafas kembali. Hembuskan perlahan dari mulut. Perhatikan gerakan tangan saya. Tarik nafas. Hembuskan perlahan dari mulut. Oke, bagus sekali. Kemudian sekarang boleh Teh Silvi tutup mata. Bayangkan bahwa dalam diri Teh Silvi atau dalam mata Teh Silvi terdapat lem yang menempel, sehingga Teh Silvi semakin lama semakin sulit untuk menggerakkan atau membuka mata Teh Silvi. Oke, bagus sekali. Saya akan menghitung dari 1 sampai 3 dan menyebarkan perasaan relax atau nyaman yang Teh Silvi rasakan sekarang dari diri Teh Silvi, dari ujung kepala sampai dengan ke seluruh tubuh atau telapak kaki. Oke, rasakan perasaan nyaman tersebut dari mulai ujung kepala, kemudian menjalar ke bagian tangan. Oke, bagus sekali. Kemudian saya akan mencoba untuk mengetes 1 sampai 3. Ketika saya bilang tes, maka mata Teh Silvi akan sulit terbuka. 1, 2, 3, tes. Oke, bagus sekali. Sekarang saya akan menghitung mundur dari angka 100 turun ke bawah sampai Teh Silvi lupa angka berapa, dan pada saat angka itu lupa, Teh Silvi boleh merespon dengan menggerakkan diri Teh Silvi. Oke, sekarang Teh Silvi boleh menghitung mundur dari 100. Boleh sebutkan? 100. Oke, semakin nyaman, semakin relax. Oke, bagus sekali. Semakin nyaman, semakin relax, dan semakin santai. Oke, bagus sekali. Oke, semakin lama semakin merasakan tenang dan semakin nyaman dan semakin relax. Oke, bagus sekali. Apakah masih sudah bisa? Jika
semakin nyaman, semakin rileks, semakin santai, dan semakin lama Teh Selfie merasakan ketenangan. Perasaan tersebut menjalar melalui tangan, kemudian perasaan rileks tersebut menjalar ke seluruh tubuh Teh Selfie dan semakin nyaman, semakin rileks, dan semakin santai. Oke, bagus sekali. Saya akan menghitung mundur dari 3 ke 1 bersamaan dengan tarikan napas Teh Selfie, dan pada hitungan ke 1 nanti bayangkan Teh Selfie berada di suatu tempat yang sangat nyaman dan aman bagi diri Teh Selfie, boleh itu suatu tempat yang pernah Teh Selfie kunjungi atau yang ingin Teh Selfie kunjungi. Oke, tempat tersebut terlihat sangat jelas dan sangat indah dalam pikiran Teh Selfie. Tarik napas lebih dalam lagi, boleh, dan rasakan lebih santai lagi dan hembuskan perlahan. Oke, bagus sekali. Bayangkan bahwa Teh Selfie sudah berada dekat di tempat tersebut. Kemudian rasakan diri Teh Selfie benar-benar berada di situ dan amati suasananya. Suasana di sana sangat menyenangkan dan membuat Teh Selfie semakin nyaman, semakin rileks, dan semakin santai. Oke, sekarang saya akan menghitung dari 1 sampai 3, di mana Teh Selfie dari hitungan 1, Selfie semakin nyaman, semakin rileks, dan semakin santai. 2, semakin lama semakin nyenyak, semakin santai, dan semakin nyaman. Oke, bagus sekali. 3, semakin Teh Selfie merasakan ketenangan dan kenyamanan. Oke, dan sekarang saya akan menghitung turun di angka 10 ke 1. Pada setiap hitungan turun, Teh Selfie akan menjadi 2 kali lebih rileks dari hitungan sebelumnya. Semakin turun dan semakin rileks. Setiap hitungan turun membuat Teh Selfie menjadi 2 kali lipat lebih rileks dari hitungan sebelumnya. Oke, 10, semakin santai. 9, 2 kali lebih rileks. 8, sangat rileks dan nyaman. 7, 2 kali lipat lebih rileks. 6, bagus sekali. 5, lebih dalam dan lebih rileks lagi. Terus 4, semakin nyenyak dan semakin nyaman. 3, 2 kali lebih nyaman dan lebih rileks. 2, bagus sekali, semakin santai. Kemudian 1, perasaan tersebut sudah semakin nyaman. Oke, izinkan saya untuk memegang tangan Teh Selfie agar mengetes perasaan nyaman tersebut. Dan ketika tangan Teh Selfie digerakkan atau dijatuhkan, perasaan nyaman tersebut akan 2 kali lebih nyaman. Oke, bagus sekali. Semakin nyaman. 1, semakin rileks. 2, sampai semakin santai dan nyaman. 3, oke, bagus sekali. Baik, sekarang saya akan membawa Teh Selfie ke dalam sebuah ruangan. Oke, di mana ruangan itu terdapat anak buah tangga. Teh Selfie melihat ada beberapa tangga di sana yang membuat Teh Selfie semakin nyaman, semakin rileks karena Teh Selfie melihat di ruangan tersebut terdapat ruangan yang memang Teh Selfie inginkan. Bayangkan suasananya, ataukah itu suasana di dalam keadaan yang Teh Selfie pernah rasakan ataupun belum. Oke, bagus sekali. Di dalam ruangan tersebut ada anak buah tangga sekitar 5 atau 10. Kemudian Teh Selfie mencoba menuruni anak tangga tersebut. Dalam hitungan 10 sampai ke 1, Teh Selfie sudah turun menuruni anak tangga tersebut. Oke, baik. 10, semakin lama Teh Selfie sudah mencoba untuk mendekati anak tangga tersebut. 9, Teh Selfie sudah mulai berjalan pada tangga tersebut. Oke, bayangkan. 8, kemudian Teh Selfie sudah menuruni kelima anak buah tangga tersebut. 7, semakin berjalan, semakin rileks dan semakin santai.
6. Oke, bagus sekali. Teh Silvi semakin turun dan merasakan kenyamanan dan ketenangan pada anak tangga tersebut. 5. Oke, bagus sekali. Semakin rileks, semakin nyaman dan semakin merasakan ketenangan. 4. Teh Silvi semakin turun dan semakin merasakan kenyamanan. Dan di anak tangga kedua untuk hitungan 3, Teh Silvi sudah mulai turun di bawah. 2. Oke, bagus sekali. 1. Teh Silvi sudah berhasil menuruni anak tangga tersebut. Oke, baik. Sekarang pada ruangan tersebut Teh Silvi sudah menuruni anak buah tangga, kelima anak buah tangga lebih tepatnya, dan Teh Silvi melihat di ruangan tersebut terdapat sebuah kursi, di mana kursi-kursi tersebut berjejer. Dan Teh Silvi bayangkan bahwa Teh Silvi akan duduk di salah satu kursi tersebut. Oke, apakah sudah? Oke, bagus sekali. Nah, baik. Sekarang saya ingin Teh Silvi mengekspresikan bagian diri yang ada dalam diri Teh Silvi ketika merasakan perasaan sakit tersebut dalam mengingat perlakuan M. Kira-kira apa perasaan yang muncul? Marah. Oke, baik. Selain itu ada lagi? Kecewa. Oke. Apakah ada lagi? Sudah? Sedih. Sedih. Oke. Oke, jika memang ada yang perasaan tersebut sekarang ada dalam diri Teh Silvi, bayangkan salah satu dari perasaan tersebut duduk di depan atau di sebelah Teh Silvi, dan kira-kira perasaan tersebut lebih spesifiknya siapa? Marah, sedih, atau si kecewa? Marah. Oke, baik. Nah, oke, marah. Bayangkan bahwa si marah ini ada duduk bersama Teh Silvi. Kira-kira akan diberi nama siapa marah tersebut? Merah. Oke, berarti marah ini akan diberi nama merah ya. Nah, kira-kira fungsi marah ini apa sih dalam diri Teh Silvi ini? Membantu, meluapkan apa yang ada di hati. Oke, berarti perasaan marah tersebut membantu diri Teh Silvi untuk meluapkan emosi yang ada dalam diri atau benak Teh Silvi. Oke, sekarang saya ingin izin untuk berbicara dengan si marah. Apakah diperbolehkan? Oke, nanti saya akan memanggil si marah dengan tangan kiri, dan ketika saya akan memanggil juga, saya akan memegang tangan Teh Silvi, tangan kiri Teh Silvi. Oke, sekarang apakah ini dengan marah? Oke, nah marah, tadi kamu dengar bahwa kata Teh Silvi, kamu itu berperan atau berfungsi untuk mengendali, lebih tepatnya untuk memberikan ekspresi dalam diri Teh Silvi ketika sedang untuk meluapkan perasaan emosi. Nah, bagaimana tanggapan kamu? Apakah fungsi kamu benar? Apakah tidak? Iya, benar. Oke, menurut kamu apakah kamu itu sangat diperlukan untuk Silvi apa tidak? Sangat biasa ini. Oke. Oke, merah. Kamu memang diperlukan, tapi bukan berarti selalu dominan dan menjadikan diri Silvi ini untuk menjadi sosok pendendam. Nah, sekarang saya ingin berbicara dengan sosok lain. Apakah boleh? Oke, merah, kamu boleh keluar terlebih dahulu. Saya ingin berbicara dengan Teh Silvi kembali. Oke, Teh Silvi, selain dari Teh Silvi, selain warna atau sosok merah perasaan marah tersebut, adakah perasaan yang lebih positif dalam diri Teh Silvi? Kira-kira perasaan apa?
sabar, sabar. ikhlas. Oke. Nah, perasaan tersebut kira-kira akan diberi nama apa? Biru. Oke, biru. Nah, tadi kan untuk marah itu warna merah, dan untuk perasaan positif itu sabar atau ikhlas itu berarti warna biru. Nah, sekarang kalau boleh tahu apa sih fungsi perasaan atau warna biru tersebut, si biru tersebut? Dia mengendalikan si merah. Oke, dia mengendalikan si merah. Nah, oke, sekarang saya ingin berbicara dengan biru untuk menegosiasikan perasaan dari si merah. Oke, apakah ini dengan biru? Oke, biru. Apakah kamu sudah mendengarkan bahwa tadi merah mengungkapkan dia itu sangat diperlukan oleh Teh Silvi? Apakah kamu juga diperlukan? Oke. Nah, tadi kata merah bahwa diri dia sangat diperlukan dan sangat dominan terhadap untuk mengungkapkan perasaan atau emosional ketika Teh Silvi tidak mendapatkan sesuatu atau hal yang mungkin membuatnya merasa kecewa atau marah. Nah, menurut biru itu bagaimana? Apakah benar atau salah? Iya, benar. Benar. Oke. Kalau begitu, Teh Silvi bisa jadi untuk seseorang yang pendendam kalau benar. Iya. Oke. Makanya saya yang mengendalikan si merah. Oke. Berarti fungsi biru ini kira-kira lebih dominan biru atau merah dalam diri kamu? Masih dominan si merah. Oke, masih dominan merah. Nah, merah kan merasa, oke, sekarang saya ingin berbicara dengan merah. Oke, merah, kamu itu merasa bahwa kamu itu lebih dominan dan lebih diperlukan untuk sosok S ini, sehingga Teh Silvi ini merasa bahwa dirinya perlu untuk mengungkapkan setiap amarah ketika tidak mendapatkan hal yang sesuai dengan yang diharapkannya. Tapi apakah itu baik, merah? Tidak. Tidak. Oke. Nah, merah, apakah kamu sudah mendengarkan pernyataan biru? Apakah perasaan sakit itu bisa menjadi sebuah pembelajaran bagi diri kamu? Iya, harusnya bisa. Oke, baik. Sekarang saya ingin berbicara dengan biru. Oke, biru. Sekarang saya ingin berbicara dengan kamu. Menurut kamu, apa yang harus kamu lakukan jika si merah ini lebih dominan dan merasa dirinya sangat diperlukan? Menurut Saya harus lebih mengendalikan dia. Oke, berarti kamu harus lebih bisa mengendalikan sosok merah tersebut dan mungkin menjadikan perasaan yang apapun yang terjadi lebih bersyukur dan cukup dijadikan pembelajaran dan memaafkan sosok yang mungkin pernah menyakiti. Berarti perasaan si merah ini atau si marah ini tidak perlu dipendam. Iya. Oke. Berarti oke, merah. Sekarang saya ingin berbicara dengan merah. Merah, tadi kata biru katanya perasaan sakit itu tidak perlu dipendam dan cukup dijadikan pembelajaran saja. Menurut kamu itu bagaimana? Iya, benar. Oke, benar. Nah, oke, merah. Sekarang apakah kamu sudah setuju dengan pernyataan biru? Setuju. Nah, untuk sekarang saya juga ingin mendengarkan pendapat kamu atau pendapat si biru juga terkait perasaan marah yang dominan tersebut. Oke, biru,
Apa yang ingin kamu ungkapkan terhadap perasaan dominan si merah tersebut? Boleh kamu ungkapkan kepada si merah? Seharusnya kamu lebih bersyukur lagi, Oke. lebih sabar dan ikhlas lagi. Oke, ada lagi yang bisa diungkapkan Biru untuk si merah? Jangan terlalu dipikir. Oke. Ada lagi Biru? Cukup? Oke, cukup. Terima kasih Biru. Nah, Merah apakah saya ingin bicara dengan si Merah. Apakah ada yang ingin diungkapkan kembali setelah mendengar pernyataan Biru? Nah, oke, baik. Terima kasih banyak Merah. Jika kamu sudah menyetujui perasaan si Biru tersebut atau ungkapan perasaan bersyukur yang memang ada dalam diri Teh Silvi tersebut. Nah, apakah kamu setuju jika memang kamu itu diperlukan tetapi tidak cukup lebih dominan dalam diri Teh Silvi? Apakah kamu setuju? Oke, baik. Berarti sekarang kamu bisa tetap ada dalam diri Teh Silvi, namun tidak harus selalu dipendam dan menjadikan perasaan marah itu mengendap dalam diri Teh Silvi. Apakah siap? Ya. Oke, baik Merah. Sekarang terima kasih atas kehadiran kamu di sini dan juga atas ketersediaan kamu selalu ada dalam diri Teh Silvi. Biarkan Teh Silvi sekarang berada dalam perasaan yang lebih positif dan menghargai setiap keadaan atau kejadian yang pernah dia lakukan. Saya harap kamu tidak lebih dominan kembali dalam diri Teh Silvi. Merah, apakah ada yang ingin diungkapkan kepada Teh Silvi? Tidak ada. Oke. Sekarang saya ingin berbicara dengan Biru. Oke, Biru, kamu kan perasaan yang lebih positif ya terkait perasaan tenang, bersyukur, ikhlas. Kira-kira setelah Merah menyetujui bahwa dia tidak akan lagi lebih dominan dalam diri Teh Silvi, apa pendapat kamu atau hal apa yang ingin kamu ungkapkan kembali? Ada ucapan terima kasih atau bagaimana? Oke, mungkin terkait untuk si Merah sudah cukup ya. Tapi untuk terkait diri Teh Silvi sendiri, adakah ungkapan yang bisa Biru ungkapkan untuk diri Teh Silvi? Harus lebih bersyukur lagi, lebih ikhlas apapun yang terjadi. Oke, baik. Ada lagi? Sudah cukup ya. Oke, bagus. Berarti Biru sudah memberikan pernyataan positif lagi terhadap Silvi, yang mana Silvi itu harus lebih bersyukur lagi dan menerima setiap cobaan yang pernah ada dalam kehidupan, dan semestinya Silvi selalu mengambil hikmah atau pembelajaran dari setiap kejadian yang pernah Silvi rasakan. Baik, Biru, apakah kamu bersedia untuk selalu ada dan menemani Teh Silvi? Ya. Oke, baik. Terima kasih Biru atas kehadirannya. Nah, semoga kamu senantiasa selalu ada dalam diri Teh Silvi. Oke, sekarang saya ingin berbicara dengan diri Teh Silvi kembali. Boleh kalian keluar. Oke, bagus. Sekarang apakah ini dengan Teh Silvi? Ya. Tadi kan antara Merah dan Biru ini berdebat ya bahwa perasaan mereka sama-sama dominan dan sama-sama saling dibutuhkan. Ada masih ungkapan untuk Teh Silvi terhadap sosok si Merah atau si Biru tadi? Untuk Merah dulu nih, ada ungkapan apa yang bisa Teh Silvi ungkapkan gitu? Makasih karena sudah membantu dalam meluangkan emosi. Oke, berarti Merah juga berperan dalam diri Teh Silvi ya. Sekarang untuk si Biru nih, kira-kira ungkapan apa yang bisa Teh Silvi katakan? Terima kasih juga karena sudah membantu mengendalikan emosi itu. Oke, bagus. Berarti sekarang antara perasaan marah dan tenang dari diri Teh Silvi tersebut sudah melakukan negosiasi yang mana mereka sama-sama mengerti atas peran mereka masing-masing.
Seperti juga sudah mengungkapkan bahwasanya dua-duanya itu juga diperlukan, hanya saja Teh bisa lebih mengelola mana yang bisa muncul untuk menjadikan diri atau pribadi Teh lebih baik dan lebih tenang. Nah, sekarang Teh boleh keluar dari ruangan. Bayangkan bahwa Teh sudah keluar dari ruangan tersebut. Oke, bagus sekali. Teh sudah meninggalkan kursi-kursi kosong tadi, yang mana kursi tadi adalah tempat diskusi dari diri Teh dan sosok-sosok yang ada dalam diri Teh. Oke, setelah Teh meninggalkan tempat itu, Teh merasakan ketenangan dan kenyamanan dua kali lipat dan lebih nyaman, lebih rileks dari diri Teh sebelumnya. Dan Teh lebih merasa positif dan menjadi orang yang lebih baik lagi, dan Teh sekarang lebih bisa memaafkan lagi atas kejadian atau hal yang pernah menimpa diri Teh. Dan Teh tentunya lebih ikhlas dan lebih tenang dalam menghadapi setiap peristiwa atau kejadian yang akan menghampiri Teh. Oke, sekarang Teh sudah keluar dari ruangan tersebut, dan ketika membuka pintu dari ruangan tersebut, keluar dari ruangan tersebut, Teh bisa membayangkan bahwa suasana alam atau tempat yang bisa Teh rasakan ketika Teh di sana merasa nyaman dan merasa rileks. Teh bisa mengambil energi positif di sana. Teh menjadi merasa lebih baik, menjadi orang yang dua kali lipat lebih nyaman dan lebih positif lagi. Oke, ketika di tempat tersebut, Teh memasuki sebuah lorong, di mana lorong tersebut membawa Teh dalam kondisi normal. Ketika dalam hitungan 1 sampai 3, Teh boleh memejamkan mata dan kembali dalam keadaan normal. 1, oke, Teh sudah mulai melangkahkan kaki ke dalam lingkaran tersebut dan merasakan kondisi yang lebih baik dan normal kembali. 2, Teh lebih nyaman, lebih rileks dan lebih positif lagi. 3, Teh sekarang berada pada kondisi di mana saat ini terjadi. Oke, boleh membuka matanya pelan-pelan. Kira-kira pusing nggak? Lumayan Gelap. Oke, sekarang kira-kira apa nih yang dirasakan setelah melakukan negosiasi antar part yang berkonflik tersebut? Lebih tenang. Lebih tenang. Hal apa sih yang bisa Teh ambil dari diskusi tadi antara diri si marah dan si tenang tersebut? Lebih mencoba lagi untuk bersyukur. Terus bisa ikhlas juga terhadap kejadian atau peristiwa yang Teh rasakan. Nah, kalau boleh tahu sekarang, apakah perasaan cemas atau sakit hati atas kejadian waktu itu masih ada atau bagaimana? Sudah berkurang. Oke, berarti sudah cukup lebih baik. Nah, mungkin untuk sesi 3 kali ini cukupkan sekiannya. Di sesi keempat, saya harap Teh bisa menjadi lebih baik lagi dan bisa lebih positif lagi. Saya akhiri dan terima kasih atas perhatiannya hari ini. Assalamualaikum. Oke, maaf sebelumnya, apakah ada pertanyaan terkait minggu selanjutnya atau di sesi 4? Kira-kira ada terapi apa enggak? Kalau kan sekarang juga kondisi Teh menjadi lebih baik, ya. Untuk sesi 4 itu lebih ke penguatan energi positifnya saja. Oke. Apakah sudah cukup? Sudah. Cukup. Berarti saya tutup saja Teh. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, Kali kamu rekam tuh.